Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Irfan Rusdi, jurusan Administrasi Publik, semester 6, NPM 09105804190059. Jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan pengertian kebijakan. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak. Istilah dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Adapun contohnya negatif dan positif dari sebuah kebijakan publik adalah, yaitu contoh positifnya adalah sebagai pegawai negeri kita mendapatkan remunerasi, kenaikan gaji berkala atau kenaikan jabatan istimewa dan instansi tempat kita bekerja. Sebagai pelajar atau mahasiswa akademis kita diakui, dan karena hal ini kita memperoleh beasiswa dari negara. Dan kebijakan yang paling membahagiakan baru-baru adalah PPKM dihapuskan. Adapun contoh negatifnya yaitu nilai uang tabungan deposito yang kita miliki merosot tajam gara-gara nilai nominal mata uang rupiah tiba-tiba dipotong dari semula 1 juta rupiah menjadi 100.000 rupiah. Kita harus mengeluarkan uang lebih banyak karena ongkos transportasi umum tiba-tiba naik, harga minyak tiba-tiba naik, pemadaman listrik makin sering dilakukan secara bergilir, barang-barang konsumsi tertentu dari produk-produk asing membanjiri pasar domestik, menggusur produk-produk lokal. Rangkaian peristiwa yang baru kita sebutkan tadi sebenarnya dimaksudkan untuk menunjukkan eksistensi kebijakan publik. Pada kebanyakan kasus suatu peristiwa yang berlangsung di sekitar kita itu bukanlah suatu yang sepenuhnya terjadi secara alami sebagai suatu sengaja kita hadirkan di tengah kita atas kemauan sendiri, atau sebagai sesuatu yang terjadi karena proses pengembangan sosial yang biasa dalam berbagai kejadian yang telah kita sebutkan tadi. Kebijakan publik atau lebih tepatnya keputusan kebijakan public policy yang sesungguhnya telah menjadi penyebab tumbuhnya peristiwa tersebut dan kemudian memberikan warna tertentu terhadap berbagai aspek kehidupan yang kita jalani sehari-hari. Selanjutnya, kita melangkah ke 3 alasan kita harus paham dan peduli dengan kebijakan publik, yaitu 1. Kebijakan publik mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. 2. Kita mempunyai hak dan kepentingan untuk memastikan kebijakan publik bekerja untuk kita dan bukan kepentingan politik atau ekonomi tertentu. 3. Coba abad ke-21 lebih kompleks dan butuh kolaborasi lintas sektor atau adapun menurut Prof. Mark Moore, kebijakan publik baik harus menyelenggarakan 3 hal, yaitu 1. Memiliki dampak yang mensejahterakan publik. 2. Dirancang sesuai kapasitas operasional. 3. Mendapat dukungan politik yang partisipatif. Your scripts hard.